menyertai setiap kita. Halo, ada tante saya sudah join, Bu Aryani, Vian, Jennifer, Daniel, Dimas, lagi ada Nikita, William, Winston. Wow, my mom, my auntie from Malang sudah join pagi ini. Percaya bahwa di tengah-tengah kesibukan yang begitu sibuk, Tuhan tetap menyertai, Tuhan baik, mengurapi setiap daripada kita. Shalom semuanya. Mari kita siapkan hati kita untuk terima rema dari Allah Roh Kudus pagi hari ini. Jangan lupa 2 minggu lagi kita kebaktian di Ciputra World 2 New Life Ballroom. Kemarin setengah hari kita site visit untuk membereskan hal-hal yang kecil-kecil yang harus dipersiapkan. Yang excited, kita kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Dan appreciate buat semua yang melayani. Billy yang setia melayani bersama-sama dengan saya di sini. Juga tim pendoa yang ada di gereja yang standby saat ini untuk mendoakan Anda. Ya, setiap Anda yang memerlukan bantuan doa, perlu didoakan, Anda bisa menghubungi direct message ke New Life Indonesia. Yuk kita kasih tepuk tangan buat tim Encountering Jesus dan Doa Pagi yang selalu setia melayani Tuhan. Gak pernah lelah mereka melayani Tuhan. Bersyukur, dan pagi ini saya umumkan bahwa YouTube mengalami sedikit gangguan, bukan jaringan kita, tetapi dari YouTube dan Instagram webnya. Jadi pagi hari ini Doa Pagi hanya bisa diakses melalui live Instagram. Wow, ada Pak Penatua, Ketua Yayasan, juga Om saya, Pak Hasan sudah gabung. Speak blessings upon you, upon your life. Juga saya menyapa yang ikut Doa Pagi Billy dari Singapura, ya, banyak sekali jemaat yang ikut dari Singapura, juga ada dari United States, dari Amerika, dan juga yang tentunya dari Semarang ada Meme, ya, yang selalu setia, Jakarta, Bandung, Surabaya, dan sekitarnya. Percaya bahwa Tuhan menyertai setiap Anda. Dan teman lama saya Pak Joseph, apa kabar Pak Yosef? Salam buat teman-teman di Rock Ministry. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita, semuanya yang di rumah angkat kedua tangan saat ini. Terima kasih Allah Roh Kudus, Kau begitu baik. Biarkan hati kami menjadi hati yang lemah lembut pagi hari ini, supaya kami menerima rema yang penuh. Kami percaya bahwa ketika kami mengandalkan Tuhan, tidak ada masalah apapun yang terlalu besar, tidak ada apapun yang tidak bisa kita kalahkan, karena Yesus Tuhan kita telah mengalahkan dunia. Dan 2000 tahun yang lalu Tuhan telah katakan it is finished, sudah selesai. Kami terima pengurapan yang baru. Biarlah hati kami terbuka, semuanya ikut memuji menyembah Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Shalom buat Shelby yang di Jember. Berdoa untuk persiapan pernikahanmu, disertai Tuhan. Haleluya. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu. Amin. Karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Sama-sama yuk, amin. Menyanyi bagimu, ku memuji nama-Mu, memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Semuanya angkat kedua tangan, katakan, darah-Mu Yesus sucikan aku, darah-Mu Yesus bebaskanku. Amin. Darah-Mu Yesus ubahkan aku, ku dijadikan baru. Yang percaya tepuk tangan sekali lagi yang meriah buat Yesus Tuhan. Katakan sukacita, sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu.
Amin. Karena ku tahu, yes Lord, ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Sama-sama nyanyikan. Menyanyi bagi-Mu, ku memuji nama-Mu Tuhan. Amin. Karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Angkat tanganmu, sama-sama katakan. Darah-Mu Yesus sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, oh sucikan aku. Darah-Mu Yesus bebaskanku. Amin. Ini doa kami pagi ini Tuhan. Amin. Ku dijadikan baru. Yang percaya darah Yesus berkuasa. I plead the blood of Jesus over your life. Haleluya. Darah-Mu Yesus. Saya mau semua ikut nyanyi di rumah. Sama-sama katakan. Bebaskan aku. Amin. Darah-Mu Yesus ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Sekali lagi katakan. Bersyukur Tuhan buat semua sahabat-sahabatku. Bersyukur buat lawatanmu pagi ini. Bersyukur buat hadiratmu pagi ini. Kami percaya Engkau sanggup Tuhan. Katakan, aku percaya Engkau dahsyat Tuhan. Amin. Ku dijadikan baru. Percaya kuasa Tuhan tak pernah berubah. Ya Immanuel, Engkau yang merasa tidak layak saat ini, percayalah darah Yesus telah melayakkan engkau. Engkau yang merasa lemah saat ini, percaya ada kekuatan yang baru dari sorga. Engkau yang merasa gundah saat ini, percaya berkat Tuhan. Percaya bahwa berkat rohani terlebih dahulu turun atas hidupmu. Damai sejahtera, sukacita, perkenanan, kebaikan, kemurahan. Nama syaramarabasyu. Irama-rama, engkau yang butuh pertolongan, jangan andalkan manusia, andalkan Yesus lebih daripada segalanya. Katakan kepada Tuhan Yesus pagi hari ini, aku mau bertobat Tuhan, untuk kembali mengandalkan Engkau, untuk kembali sungguh-sungguh melihat Engkau, untuk kembali ke dalam hatimu, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kata Tuhan, kebaikan Tuhan lebih dari hidup. Nama syarada, oh, I feel His presence right now. Merasakan hadirat yang begitu luar biasa, begitu kuat. Nama syarada, nama rama oh Yesus, dinamo. Yesus ajaib, katakan Yesus ajaib. Dia sungguh mulia, Dia sungguh berkuasa. Feel His love. Jangan lakukan apa-apa pagi ini. Buka hati untuk terima kebaikannya. Buka hati untuk terima suaranya yang berkata, kau sungguh berharga, kau sungguh berharga, kau lebih berharga dari apa yang kau bayangkan saat ini. Tuhan memandang
Tiba-tiba Roh Kudus terus katakan dalam hati saya, engkau sungguh berharga. Pewahyuan ini saja cukup untuk membuat Anda tidak takut tentang apapun juga. Sahabat-sahabatku, doa pagi, jemaat doa pagi. Buka kedua tanganmu, saya mau berdoa untuk semuanya pagi hari ini. Yang lemah, letih, lesu, banyak yang lemah kata Tuhan, banyak yang letih kata Tuhan. Banyak yang mundur kata Tuhan, banyak yang takut kata Tuhan. Berdoa supaya setiap sahabat-sahabatku yang mau mengakui ini Tuhan dan mengangkat kedua tangan mereka. Ada beberapa orang yang mengalami kejenuhan, jenuh dengan hidup, jenuh dengan pelayanan, jenuh dengan rutinitas, jenuh dengan segala sesuatu. Oh, doa saya bagi Anda pagi ini, untuk supaya kalian saat ini melihat betapa berharganya hidupmu ketika engkau bisa menghembuskan nafas pagi ini. Itu artinya Tuhan masih punya rencana yang begitu mulia, begitu besar, begitu tidak terbayangkan oleh pikiran manusia. Oh, kalau Anda bisa rasakan apa yang saya rasakan saat ini, sungguh-sungguh Tuhan sedang benar-benar bekerja pagi ini di belakang layar. Tuhan sedang sungguh-sungguh menolong Anda, mengulurkan kedua tangannya, memeluk Anda, dan ingin memberikan lembaran yang baru bagi Anda. Ada orang-orang terjebak dari masa lalunya. Saya tahu pagi hari ini tidak banyak yang mengalami sakit secara fisik, tapi banyak yang mentalnya. Ada yang mulai depresi, ada yang mulai takut, ada yang mulai khawatir, ada yang mulai menjauh dari Tuhan, ada yang merasa tidak layak. Oh, banyak sekali pagi hari ini sampah-sampah di hatimu yang Tuhan mau ambil. Oh, I feel hari ini benar-benar hari kemenanganmu. Saya tahu bahwa Tuhan Yesus ketika dia berkata, dia adalah Allah Immanuel, Tuhan yang beserta dengan engkau. Dia tidak hanya memilih di saat ketika engkau baik. Dia tidak memilih waktu time frame di saat kerohanimu prima, di saat engkau bisa menyenangkan hatinya. No, tapi ketika Tuhan berkata dia Immanuel, itu artinya di saat kau jatuh, di saat kau terpuruk, di saat kau tergeletak, di saat engkau bahkan tidak lagi peka mendengarkan suaranya, di saat kau jauh, dia tetap berkata, aku Immanuel. Itu bedanya kekristenan dengan ajaran agama apapun. Itu bedanya kekristenan dengan ajaran manapun. Dia Allah yang menjangkau di saat kita tidak layak untuk dijangkau. Dia Allah yang memeluk kita di saat kita tidak layak untuk dipeluk. Datang kepada dia pagi hari ini. Oh, apapun yang mustahil bagimu, datang kepada dia. Ada banyak air mata yang mengalir saat ini. Let it go, let it go, let it go. Bukan hanya seperti lagu Disney itu let it go, tetapi biarkan Allah Roh Kudus membantu engkau. Aku berdoa untuk setiap masa lalu yang kacau. Aku berdoa untuk setiap hati yang hancur. Aku berdoa untuk setiap tuduhan. Aku berdoa untuk setiap kekhawatiran. Aku berdoa untuk setiap orang-orang saat ini yang merasa tidak layak. Saat ini hamba cabut setiap ketakutan, kekhawatiran, masa lalu, mental depresi. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan supranatural saat ini atas hatimu di dalam nama Yesus. Tuhan tahu setiap hati yang terluka dibalut sama Tuhan pagi ini. Jangan lagi melihat kepada masa lalu. Kemarin sudah menjadi masa lalu, pagi tadi sudah menjadi masa lalu. Jalani satu demi satu bersama dengan Tuhan. Jalani satu langkah demi satu langkah bersama dengan Tuhan. Tuhan katakan all things new pagi ini. Segala sesuatunya baru pagi ini. Terima di dalam nama Yesus. Terima sukacita surga yang melampaui segala akal dan pikiran. Terima saat ini rema yang baru. Terima saat ini kekuatan yang baru. Pagi hari ini di kamarmu, saat ini di mobilmu, di kantormu. Receive His love. Kinamato Korea Rabashi. Dia bisa berbahasa lidah, boleh berbahasa lidah sama-sama. Yang tidak bisa, jangan merasa minder. Tuhan mengerti bahasa air mata. Tuhan mengerti bahasa doa. Apapun yang kau naikkan saat ini dari hatimu, Tuhan mengerti itu. Dan pagi ini I'm eager, saya semangat sekali, karena saya rasakan Tuhan benar-benar mau ambil engkau dari lumpur yang dalam itu. Tuhan mau ambil engkau dari masa lalu yang gelap itu. Tuhan mau ambil engkau dari setiap kegelapan masa lalumu. Tuhan mau ambil engkau dari kekhawatiranmu. Tuhan tarik engkau. Saya rasakan itu saat ini. Tuhan tarik engkau dengan kekuatannya. Jangan katakan aku tidak bisa, pastor. Kita nggak bisa, tapi dengan kekuatan Tuhan, Dia sanggup lebih daripada apa yang kau pikirkan. Terus penyembah Dia pagi ini. Nama syukur ya Rabarabashi. Dia Allah yang baik. Bermasmur bagi Dia. Belajar untuk bermasmur karena Dia baik. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang setia. Dia Allah yang tak pernah tinggalkanmu. Dia tak pernah tinggalkanmu. Sedetik pun kau tak ditinggalkan. Oh, shinanana ya Rabu. Kebaikannya, terima kebaikannya, terima kebaikannya. Shinanana Rabu.
Terima kasih Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus besertamu. Dia tak pernah tinggalkanmu. Dia di pihakmu. Dia mengasihimu. Dia pegang tanganmu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu buat Tuhan. Kita deklarasikan kemenangan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Deklarasikan lagu ini sebagai imanmu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Yang percaya angkat kedua tangan, angkat wajahmu pagi ini, katakan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Oh, mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Lebih dahsyat lagi, sama-sama katakan bagi Tuhan tak ada yang mustahil pagi ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan, mujizatnya disediakan bagimu. Amin. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mujizatnya, mujizatnya disediakan. Mujizatnya, mujizatnya kita katakan disediakan bagimu. Haleluya. Bagimu mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Tepuk tangan 1 menit buat Tuhan. Kita kasih tepuk tangan kemenangan. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai. Terima kasih buat perlindungan, hikmat, kebaikan, cinta, damai sejahtera. Pagi ini kami tahu kami lebih dari pemenang. Semua yang di rumah, di mobil, di kantor katakan aku lebih dari pemenang. Ayo deklarasikan 3 kali. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Aku lebih dari pemenang. Perkatakan firman Tuhan. Jangan hanya perkatakan yang positif. Jangan hanya perkataan, malah jangan perkatakan engkau melihat kenyataan yang mungkin tidak baik, tapi perkatakan firman Tuhan yang ya dan amin. Kami terima firman-Mu, sembunyikan kami semua di balik salib-Mu. Kami mau dengar hati-Mu dari hati Bapa ke dalam hati jemaat-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Semua yang menonton dengan keluarganya, jangan lupa keluarganya dipeluk ya. Katakan bahwa pagi ini kamu berbeda. Kita berbeda karena ada hadirat Allah yang luar biasa. Hadirat Tuhan yang begitu mengasihi kita, begitu manis, tidak pernah meninggalkan kita. Saya kasih judul renungan saya pagi ini, doa saya bagi Anda. Selalu beda-beda ya, hari Kamis dan Sabtu. Lalu Tuhan ingatkan saya ayat ini. Kita buka satu ayat saja, 3 poin seperti biasa. Anda bawa Alkitab ya di rumah, Roma 14 ayat 17. Ini doa saya bagi Anda, jemaat doa pagi. Ini doaku bagimu, orang-orang dikasihi Tuhan. Saya mau kalau kita lagi baca firman ini, kita baca sama-sama dengan suara yang keras ya. 1, 2, 3, Roma 14 ayat 17. Ayo, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Haleluya. 1 ayat saja. Tahukah Anda bahwa hari-hari ini banyak orang yang cuma berpikir tentang makanan dan minuman. Tetapi ketahuilah, kita memang masih hidup di dunia,
Tapi kita bukan bagian dari dunia, karena kita adalah bagian kerajaan sorga untuk menyatakan kehendak Bapa. Makanya kenapa doa kita setiap hari harusnya adalah jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di bumi, di dalam hidupmu seperti di sorga. Dan dikatakan di sini bahwa yang pertama saya doakan adalah Anda hidup dalam kebenaran. Karena kenapa? Poin yang pertama catat. Kebenaran itu memerdekakan. Kebenaran yang memerdekakan. Ketahuilah bahwa banyak orang yang tidak merdeka karena mereka tidak tahu jalan kebenaran. Banyak orang yang hari ini potensinya bahasa Jermannya nyandet gitu, karena mereka tidak tahu kebenarannya adalah Tuhan taruh di dalam hidup setiap orang itu talenta. Tuhan taruh gifts, Tuhan taruh karunia-karunia yang berbeda-beda. Tuhan taruh keunikan, Tuhan taruh potensi, Tuhan taruh panggilan dalam setiap hidupmu. Dan tidak ada satu orang pun yang tidak akan dipakai oleh Tuhan. Hiduplah di dalam kebenaran. Yaitu kebenaran itu apa? Hidup untuk mementingkan kerajaan Allah. Beberapa bulan ini saya selalu khotbahnya tentang pertobatan. Saya selalu khotbahnya tentang, lihat ayat yang kita baca pagi ini jelas banget bahwa hidup itu bukan hanya tentang makanan, minuman. Hidup bukan hanya tentang sosial media. Hidup bukan tentang kepopularitasan kita. Hidup bukan tentang bagaimana kita bisa lebih banyak dikenal orang. Tapi kita mulai masuk dalam akarnya, esensinya. Kalau kita tahu bahwa kebenaran itu yang memerdekakan, saya katakan kepada Anda, kebenarannya adalah gini. Allah ingin memakai hidupmu. Tuhan ingin memakai hidupmu. Tuhan Yesus ingin benar-benar hari ini kau berkata, Tuhan pakai hidupku. Yang kurang ini Tuhan. Yang banyak kelemahan ini Tuhan. Seperti khotbah Pak WP minggu lalu, ini adalah kebenaran. Anda harus menjadi tanda. Dan Anda jangan berkata, tanda harus sempurna. Aku harus lebih baik. Aku harus seperti Pastor Irwan dulu. Aku harus seperti ini, baru aku layak. Ketahuilah, Tuhan bisa memakai apapun. Asal Anda berkata, available Tuhan. Asal Anda berkata, aku siap Tuhan. Ya, tadi saya lihat ada sahabat saya yang biasa KKR dengan saya, Pastor Susan Hoover. Say hi dari Malaysia, dia saat ini tinggal di Malaysia. Tadi saya juga lihat ada pencipta lagu sahabat saya, Michael Panjaitan, ya, yang ciptakan lagu apa itu, Bill? Kuasamu terlebih besar, itu ya. Dan saat ini ada teman saya juga, wah, Pak Benny Patina Sarani, ya, Abeng. Halo Pastor Benny, senang sekali Anda bergabung dan terus melayani Tuhan. Kebenarannya adalah hidup dalam kebenaran, itu berarti hidup mementingkan kepentingan Tuhan. Minggu lalu saya punya kesaksian yang luar biasa. Saya minta semua jemaat doa pagi ini available. Entah engkau jemaat New Life Church atau bukan, ya. Yang penting Anda tetap available untuk jiwa-jiwa. Ini yang namanya hidup dalam kebenaran. People do really matter to God. Setiap orang dan jiwa-jiwa itu yang Tuhan selalu dambakan untuk setiap hari kita hidup, kita menjadi dampak. Minggu kemarin di tengah-tengah kesibukan seharian pelayanan, setiap minggu pasti saya full untuk melayani Tuhan. Malam-malam ada salah satu full timer saya yang telepon ketika saya ada di Pakuwon Mall ketika itu, menjumpai keluarga saya, dan ketika itu dia telepon dan berkata bahwa ini ada full timer dan salah satu leader, jadi dua, ya, Jojo dan Vincent, bercerita tentang bagaimana engkongnya yang usianya sudah 96 tahun, ini engkongnya Vincent, jadi mereka berdua ini berpacaran. Wah, sudah ngomong di sini ya, yang kenal dengan Jojo dan Vincent, yang tidak kenal, pokoknya ini full timer dan calon suaminya, gitu ya. Telepon. Nah, ini opanya yang pria, yang Vincent, masuk rumah sakit karena baru dioperasi juga. Ya, punggungnya karena sudah usia juga sudah 96, ya belum percaya Tuhan. Malam itu ketika kita dengar ya sesuatu tentang jiwa-jiwa, jangan tunda. Ini saya mau ngomong kepada semua New Life Church, Anda gembala atau bukan. Tapi kalau ada orang yang perlu ditolong, apalagi orang yang di dalam masa-masa susah dan dia ingin menerima keluarganya, ingin menerima orang tersebut menerima Tuhan, jangan ditunda. Malam itu kita mau di Surabaya, yang namanya National Hospital. Kita langsung ke sana dan malam itu ternyata dicek antigennya jam 7 sudah tutup. Kebetulan waktu itu sudah jam 7 lebih.
Jadi ditunda besoknya. Dan Anda tahu hari Senin itu biasanya kalau Anda hamba-hamba Tuhan atau full timer, Anda tahu bahwa hari Senin itu hari day off-nya, hari liburnya pendeta. Tapi buat saya, urusan jiwa-jiwa yang urgent itu tidak boleh libur. Karena kalau kita hidup dalam kebenaran itu yang memerdekakan. Kebenaran itu berkata bahwa Tuhan Yesus itu mementingkan jiwa-jiwa. Tuhan Yesus itu kebenarannya adalah Tuhan ingin memakai hidupmu. Itu kan poin yang pertama tadi. Besok tiap pagi itu harusnya saya ada meeting keluarga karena saya masih bekerja juga. Hari Senin itu harusnya full untuk meeting, saya tunda meetingnya. Bahkan kalau Anda harus tunda sesuatu untuk kepentingan Tuhan, Anda harus tunda ini. Ya, kepentingan jiwa-jiwa Anda utamakan. Apalagi yang urgent. Ketika itu saya, karena yang boleh masuk hanya satu orang, saya ketemu dengan orang tua dari Vincent. Dia bercerita bahwa engkongnya baru dioperasi, ya dengan sedih tentunya, ya karena ini berarti cucunya kan si Vincent ini, mamanya Vincent cerita dengan saya, lalu kami antigen dulu untuk bisa masuk ketemu si engkong. Engkong badannya sangat lemah pagi hari itu dan dia nggak bisa tidur, gelisah beberapa malam sebelumnya. Saya bisa bahasa Mandarin tapi tidak bisa bahasa Hokkien. Si engkong Bill bisa bahasa Hokkien lancar dan Mandarin juga lumayan gitu kan. Saya mulai doakan engkong. Dan pagi itu saya merasakan di rumah sakit, di kamar itu kita kadang nggak perlu bawa gitar, nggak perlu nyanyi dulu karena waktu juga tidak memungkinkan. Tetapi ketika firman diberitakan, percayalah Tuhan itu hadir di sana secara khusus. Saya merasakan belas kasihan Tuhan yang luar biasa dalam hati saya untuk engkong yang umurnya hampir 96 tahun. Lalu pagi hari itu saya injili dia. Dan saya nggak maksa dia untuk mengucapkan doa karena tubuhnya lemas. Tetapi apapun yang saya ucapkan, saya bilang, engkong mantuk ya, engkong gini supaya saya tahu engkong mau terima Yesus. Dan di situ juga ada salah satu om dari youth leader ini yang juga belum terima Tuhan. Ketika dia didoakan pakai bahasa Indonesia, ditranslate pakai bahasa Mandarin, ditranslate ke Hokkien. Ketika saya tanya, Tuhan Yesus mengasihimu. Seorang yang keras apapun hatinya, sekalipun puluhan tahun, seakan-akan tidak mau terima Tuhan. Jangan takut ketika Anda menantang orang terima Yesus. Pagi ini sekalian di dalam perenungan ini, Anda belajar untuk menantang orang terima Tuhan. Kalau orangnya nggak mau pun, apa ruginya buat Anda? Banyak orang yang takut ditolak, orang mau mendoakan, orang yang nggak percaya Tuhan takut. Tapi kebenarannya pagi ini adalah gini, Anda nggak rugi apa-apa. Kebenarannya adalah Anda hidup untuk Tuhan. Itu artinya kalau Anda ditolak, Anda nggak perlu malu. Karena harusnya ya, Anda membela nama Tuhan, bukan namamu. Tapi pagi hari itu Tuhan bekerja. Engkau yang dulunya keras hati, dia mantuk ketika ditanyain, apakah engkau mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Dia mantuk. Apakah engkau sungguh-sungguh mau percaya memberikan seluruh hidupmu? Dia mantuk. Dan pagi hari itu saya nggak tunggu-tunggu lagi karena engkau umur 96 tahun nggak mungkin dibawa ke kolam. Of course gereja kita percaya baptisan selam. Tetapi Anda tahu, di area-area yang urgent seperti dulu saya melayani di Taiwan ketika saya berkhotbah di KKR, ada banyak anak-anak muda Indonesia yang bertobat menerima Yesus. Gak ada kolam baptis, pendetanya bilang baptis sekarang aja pastor, pakai apapun, kita ambil ember, pakai air, kita percik pun jadi. Tuhan tuh fleksibel kok, yang penting hatinya. Dan pagi itu si cucu semangat sekali ambil air yang bersih, taruh di gelas. Saya baptis engkong itu, saya kasih tanda salib dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Yesus. Tepuk tangan yang meriah, kau terima Yesus pagi itu. Hal yang mustahil, hal yang gak mungkin terjadi. Tapi bukan hanya itu. Sekali Anda melangkah dengan Tuhan, mujizat yang menyertai bukan hanya 1-2 mujizat, tapi sekaligus bertubi-tubi mujizatnya. Ternyata si om satu yang tadi translatekan Mandarin ke Hokkien, Indonesia ke Hokkien, juga belum percaya Tuhan. Dan pagi itu ketika kita berjalan dalam karunia, berjalan dalam kehendak Tuhan, berjalan bersama dengan hatinya Tuhan, dengan lembut saya peluk. Saya tanya, Om, Anda mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat? Karena Tuhan mengasihi engkau. Si Om tunduk dan berkata, saya mau Pak Pendeta. Saya injili sebentar aja, karena waktu juga gak banyak. Saya ngomong Tuhan mengasihi kamu dan sebagainya. Lalu saya dan youth leader tadi Vincent berdoa untuk omnya. Dan omnya pun menerima Yesus Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan Juru Selamat. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Tahu enggak? Hal ini lebih daripada apa saja. Makanan enak apa saja di restoran. Apa saja. Ketika Anda bisa melihat orang menerima Tuhan.
menerima kebenaran dan hidup dalam kebenaran. Bukan hanya upahmu besar di sorga, tapi di dunia ini Tuhan masih ingin memakaimu lebih dan lebih lagi. Adakah cinta akan jiwa-jiwa dalam hidupmu? Adakah cinta akan benar-benar api berkobar-kobar dalam hidupmu? Jujur ya, ada beberapa yang berkata, boro-boro pastor cinta jiwa-jiwa, ke gereja lagi untuk onset aja susahnya minta ampun. Gak apa-apa, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Artinya gini, itu pilihan Anda, apakah engkau mau selalu available sama Tuhan? Apakah engkau mau prioritaskan waktu dengan Tuhan? Saya terus encourage Anda, bukan menjadi euforia ketika 2 minggu lagi kita bisa pakai New Life Ballroom, sekalipun baru beta version, baru soft opening. Ini panitia bekerja kemarin luar biasa, ada banyak hal yang harus dikejar, sampai saya pun harus meredam semangat mereka yang terlalu berapi-api, which is itu bagus sekali, tapi saya tidak mau mereka stres. Saya panggil beberapa orang dan berkata, kurang sedikit itu tidak apa-apa, karena kita tahu esensinya bukan gedungnya, tapi esensinya adalah orang-orang yang rindu. Betul Bill? Kita boleh kebaktian masih berdebu, nggak apa-apa. Jemaat nggak boleh manja hari-hari ini. Kita boleh kebaktian mungkin masih bawahnya itu lantainya masih agak kotor karena baru dikrit, nggak apa-apa. Karena yang paling penting bukan indahnya gedungnya, tapi hati kita yang mau hidup untuk kebenaran dan membela kerajaan sorga. Poin yang kedua, ya, kerajaan sorga bukan tentang makanan dan minuman, tetapi damai sejahtera. Doa saya bagi Anda, damai sejahtera di dalam hati itu lebih dari kemewahan duniawi. Nah, ini juga untuk semua jemaat New Life Church. Damai sejahtera sebagai satu gereja, hati yang siap untuk menjangkau jiwa, mencintai jiwa. 2 minggu lagi ketika kita masuk ke New Life Ballroom Ciputra World, bukan tentang kemewahannya, tetapi tentang damai sejahtera dalam hati. Damai sejahtera dalam hati itu ketika kita melihat Tuhan bekerja di dalam setiap kebaktian kita. Damai sejahtera itu ketika kita melihat sungguh-sungguh setiap minggu ada jiwa yang bertobat. Damai sejahtera ketika kita melihat sekalipun tidak ada tempat yang sempurna, tidak ada gereja yang sempurna, tapi kita bisa mengasihi Tuhan ketika kita beribadah, kita mengutamakan Tuhan. Aku berdoa supaya hari ini apapun masalahmu, justru ada yang berkata, saya nggak bisa damai sejahtera karena saya punya masalah. Justru Tuhan katakan di tengah badai, Tuhan itu rest. Di tengah badai, bahkan Tuhan bisa tertidur. Itu baru namanya damai sejahtera yang sesungguhnya. Kalau Anda bisa rasakan damai sejahtera ketika feeling Anda, ketika Anda feel ya, perasaan Anda baik, itu berarti bukan damai sejahtera yang sesungguhnya, tapi damai sejahtera yang sesungguhnya adalah di tengah badai, di tengah persoalan, di tengah keributan, di tengah ketidakpastian, Anda tetap bisa percaya dan Anda tetap bisa bersyukur. Itu yang saya doakan terjadi dalam kehidupanmu. Yang ketiga, yang terakhir, saya berdoa, ya, kerajaan Allah bukan tentang hanya makanan dan minuman, tetapi sukacita. Hari ini dikatakan apa? Poin yang pertama kebenaran, poin yang kedua damai sejahtera, yang ketiga sukacita. Saya berdoa, kenapa Anda bersukacita? Sukacita karena Tuhan memakai kita. Sukacita bukan karena kita dapat lotre, karena investasi kita naik luar biasa, tapi sukacita yang terbesar adalah ketika Tuhan bersama dengan kita, Tuhan di pihak kita, dan Tuhan mau memakai hidup kita. Sudahkah engkau available pagi ini? Sudahkah engkau berkata, oh aku bersedia untuk dipakai sama Tuhan? Saya mau berdoa untuk setiap Anda. Angkat kedua tangan, mau berdoa saat ini. Tuhan, pagi ini doa saya bagi Anda adalah untuk supaya hidupmu dipakai untuk jiwa-jiwa, hidupmu dipakai untuk jadi berkat. Oh, aku nggak bisa ini, aku nggak bisa menyanyi, aku nggak bisa melayani. Anda bisa jadi asyir. Asyirnya Tuhan itu artinya apa? Anda melayani, Anda membuka hati Anda, menjalin hubungan dengan seseorang untuk dia menjalin komunikasi dengan seseorang untuk dia bisa datang kepada Yesus. Aku nggak bisa ngapa-ngapain, Pastor. Tapi Anda seorang pengusaha, Anda bisa dipakai Tuhan untuk menabur dalam kerajaan. Apapun itu, Anda bisa dipakai sama Tuhan. Tidak ada alasan, asal Anda berkata, aku mau. Angkat kedua tanganmu, katakan dan sama-sama nyanyikan lagu ini. Ku jawab iya. Katakan iya kepada panggilannya. Ya, iya. Ku jawab iya. Ya, iya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya. Ya, ya. Yang mau dipakai Tuhan sama-sama katakan. Ku jawab ya. Ya, ya. Ku jawab. Ku jawab ya.
Iya, iya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Dia menangis dan berkata, aku mau Tuhan dipakai sama Tuhan. Yang sudah dipakai sama Tuhan berkata, aku mau lebih lagi dipakai sama Tuhan. Ampuni aku yang selama ini bersungut-sungut Tuhan. Ampuni aku yang selama ini kurang mengucap syukur. Ini jemaatmu, ini doa mereka. Saya lihat ada orang-orang yang benar-benar menaikkan doa yang sungguh-sungguh dari dalam hatimu. Pakai live group, pakai pemimpin-pemimpin, pakai seluruh jemaatmu, New Life Church ataupun bukan, pakai semua saudara-saudariku nih Tuhan. Dengan urapan yang baru, hikmat, kebijaksanaan, kelimpahan, sukacita, sorga melimpah pagi ini bagi orang-orang yang percaya di dalam nama Yesus. Yang percaya mau dipakai Tuhan, sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. I'm so grateful to see all of you. Jangan lupa besok kita akan dilayani oleh sahabat saya, pendeta yang dulunya ya pernah mengembalakan di Amerika dan menjadi salah satu gereja Indonesia terbesar di Amerika, di Atlanta, yaitu pendeta Gusti Agung Wijoyo. Dan saat ini melayani Tuhan sebagai penulis buku, pengkhotbah yang diurapi Tuhan, Christ-centered preacher, ya, dan dia ada di Surabaya bersama keluarganya. Besok akan bersama-sama dengan kita jam 10 dan jam 12 siang. Jangan lupa live hari ini semua yang anak muda, tepuk tangan dari SMP 1 sampai SMA kelas 3. 4 youth leader itu selalu bersedia untuk melayani Anda. Ada Vesta, Yosef, Jojo, dan Vincent. Saya berdoa kegerakan Alive Youth, Alive College akan semakin luar biasa di season yang baru ini di dalam nama Yesus. Jam 4 sore infonya di New Life Indonesia. New Life Kids tetap kebaktian online juga. Semua info ada di New Life Indonesia Instagram. Ya, halo sepupuku yang dari Batam, Dr. Niki. Ini salah satu dokter gigi yang terkenal di Batam. So grateful for you. Juga buat Ira, buat seluruh keluarga. Tuhan memberkatimu, terus memperluas daerahmu, dan terus melekat sama Tuhan Yesus. God bless you Niki yang di Batam. We love you. Oke, angkat kedua tangan. Terimalah berkat yang sempurna dari kedua tangan berlubang paku. Terutama adalah berkat-berkat rohani terlebih dahulu seperti pagi ini, yaitu kebenaran, damai sejahtera, sukacita, kemurahan, pengendalian diri. Semua berkat yang rohani tercurah atas hidupmu. Lalu yang jasmani akan mengikuti. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah relationshipmu, diberkatilah buah kandunganmu yang belum hamil. Terima dalam nama Yesus kebaikan kemurahan Tuhan. Khusus saya berdoa untuk orang-orang yang berdoa untuk anak pagi ini. Terima benih ilahi itu saat ini Tuhan taruh dalam pernikahanmu. In Jesus name. Diberkatilah segala sesuatu dalam kehidupanmu jemaat Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan, dibuat berhasil di dalam nama Yesus. Amin. God bless you juga my best friend Coach Delon Tamrin, idola Indonesia. Haleluya. Sampai jumpa ya 2 minggu lagi. Minggu depan juga adalah hari yang bersejarah. A new season. Saya, Pastor Dennis, Pastor Karsten berkhotbah bertiga sebelum kita masuk ke Ciputra World tanggal 21 November. God bless you church. We love you.